Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca firman-Nya dari Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif di dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana. Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang.
Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita beribadah melalui ibadah online. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Saya harap kita semua tetap diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mengingatkan kembali terkait protokol kesehatan untuk Bapak Ibu Saudara selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bagi jemaat yang belum subscribe ke channel YouTube GBI Pangkalan Jati, kami mengingatkan untuk mensubscribe channel GBI Pangkalan Jati melalui tombol merah yang berada di layar YouTube Bapak Ibu Saudara. Dan berikut merupakan beberapa informasi bagi seluruh jemaat yang mengikuti ibadah online ini. Yang pertama yaitu bagi saudara yang rindu didoakan, dapat mengirimkan permohonan doa melalui link yang ada di layar Bapak Ibu Saudara atau melalui link yang ada di description box. Kemudian, doa syafaat akan diadakan pada setiap hari Kamis pukul 10 pagi via Zoom online, dan untuk linknya Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi sekretariat. Dan untuk jadwal ibadah minggu depan pada tanggal 7 Maret 2021, yang pertama yaitu untuk ibadah online sekolah minggu akan diadakan pada pukul 9 pagi. Bagi adik-adik jangan lupa ya untuk ikut ibadah sekolah minggu, dan bagi mami papi untuk mendampingi anak-anaknya pada saat ibadah online. Yang kedua yaitu ibadah raya live streaming akan diadakan pada pukul 10 pagi. Dan ibadah online akan diadakan pada pukul 5 sore. Serta untuk ibadah Idz atau ibadah remaja akan digabungkan dengan ibadah raya. Dan bagi kita yang hendak memberikan persembahan ataupun persepuluhan, dapat langsung mengantar ke sekretariat atau mentransfer melalui rekening di bawah ini, dan juga men-scan QR code yang ada. Untuk itu, sebelum memberikan persembahan dan mulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh mengikuti ibadah online pada hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan, biarlah Engkau yang berkati setiap persembahan yang diberikan, biarlah persembahan ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Kalau kami juga akan mulai ibadah, Engkau yang pimpin ibadah ini, Engkau yang hadir di setiap rumah kami, Engkau yang menjamah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat hari Minggu. Saat ini kami tetap menjalankan protokol kesehatan. Pada saat peliputan kami berjarak satu dengan yang lainnya. Dan kami menghimbau untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari bersama-sama dengan keluarga kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya! Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku
Mari bersama-sama lebih lagi naikkan pujian ini dengan sukacita. Hanya kau milikku di surga. Katakan tiada yang kuingini. Tiada yang kuingini di bumi, Hanya Yesus. hanya kau. Oh haleluya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan dengan iman. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat dan hebat. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hatimu saudara. Kita buka hati, buka pikiranmu. Minta Tuhan masuk dalam hatimu. Perbaharui hidupmu. Yesus ada bersama kita saat ini saudara. Oh Rabashana Ralabataka Ralabaya Ralabapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu bagi kami ya Bapa. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
bagi kami Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sembah Tuhan Allah-Mu. Haleluya. Kami mau mengiring-Mu Yesus selamanya. Bersama-Mu Tuhan. Hanya Kau Yesus kekuatan kami. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Jesus, I worship You, God. Oh, hallelujah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Haleluya. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Ini kami Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepadamu. Katakan lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan.
Tuhan. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih lagi katakan dengan imanmu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi di hadapan Tuhan katakan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya. Kami mau tetap setia bersamamu Tuhan, sebab Kau segalanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syaralabayaralabapapapapapapa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Thank you Jesus. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Nyatakan pujian ini bahwa Engkau rindu Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat,
Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GBI Pangkalan Jati yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa duka yang mendalam mewakili keluarga besar Growth Center Church atas kepergian dari Bapak Pendeta Handi David, dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan, juga kepada seluruh pengerja dan jemaat GBI Pangkalan Jati. Hari ini kita ada di minggu yang terakhir di bulan Februari, bulan yang memiliki tema pribadi yang memiliki integritas ilahi. Dan tema kita di ibadah minggu ini adalah Why Integrity. Nah, saudara, ada banyak sikap positif yang dianggap penting oleh manusia. Misalnya bersemangat, rajin, ceria, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa integritas kok mempunyai tempat yang khusus? Integritas di dalam bahasa Inggrisnya mempunyai pengertian the quality of being honest and having strong moral principles, moral uprightness. Nah, kualitas kejujuran yang kuat, memiliki prinsip moral yang kuat, dan ini yang membuat seseorang digambarkan memiliki amanah, bisa menjaga amanah, menjaga kepercayaan, menggambarkan orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan menjalankan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Di dalam bahasa Yunani, integritas adalah integer, yang artinya utuh, komplit. Artinya pikirannya, perkataannya, perbuatannya itu utuh, tidak berbeda-beda. Atau kalau dikatakan sebagai, saya gambarkan sebagai analogi, itu seperti barang yang dijual harus sesuai dengan brosurnya. Gitu ya. Jadi ketika kita beli mobil di brosurnya roda 4, yang dikirimnya juga roda 4, bukan roda 3. Warren Buffett, seorang investor, seorang pengusaha, orang yang kaya raya, pernah menduduki posisi orang kaya kelima, peringkat kelima di dunia. Dia adalah seorang yang begitu generous. Dia suka menyumbang kaum yang miskin. Dia pernah mengatakan begini, saudara. In looking for people to hire, look for 3 qualities: integrity, intelligence, and energy. And if they don't have the first, the other 2 will kill you. Saudara, saya setuju. Ada banyak contoh orang-orang yang pintar, orang-orang yang dipercaya oleh rakyat, tetapi tidak punya integritas, akhirnya apa? Masuk penjara. Dipecat dari jabatannya. Jadi saudara, mengapa integritas itu penting bagi manusia? Karena ketika kita berpikir, kita berbicara, kita bertindak yang benar, hidup kita akan menjadi simple, saudara. Orang Jakarta bilang, kagak ribet. Dan hati kita juga akan damai, saudara. Kelakuan kita bisa terbuka, dilihat semua orang. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir untuk menyembunyikan apapun terhadap siapapun. Ketika kita hidup dalam integritas, kita akan mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Terutama orang-orang yang di sekitar kita. Orang-orang yang bekerja bersama dengan kita. Dan itu penting, saudara. Terutama bagi mereka yang menjadi pemimpin. Orang lain akan melihat saudara sebagai orang yang dapat diandalkan. Orang yang bertanggung jawab atas tindakan saudara. Dan akhirnya orang-orang itu akan merasa aman dengan kehadiran saudara. Dan saudara bisa memberikan pengaruh. Sehingga pada akhirnya saudara akan menjadi panutan. Saudara akan menjadi role model bagi orang-orang di sekitar saudara. Apakah itu keluarga saudara, teman-teman saudara, pemimpin saudara, atau bahkan menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Kita akan melihat bahwa
hidup berintegritas akan membuat keluarga kita bahagia. Hidup berintegritas membuat keuntungan perusahaan akan meningkat. Hidup berintegritas membuat pemerintahan menjadi kuat dan sehat. Hidup berintegritas membuat kota kita aman dan sejahtera. Dan ini yang membuat kota Jakarta akan menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan menjadi yang terdepan dibandingkan dengan kota-kota lain. Karena apa? Karena warganya punya kehidupan yang berintegritas. Ayo, yang setuju berikan tepuk tangan, ya, tepuk tangan virtualnya juga boleh, ya, hidup berintegritas. Nah, saudara, sekarang kita akan melihat kenapa integritas itu penting di mata Tuhan. Karena sejak manusia diciptakan, saudara, Tuhan ingin mempercayakan seluruh ciptaannya di muka bumi ini kepada manusia. Seperti ada tertulis di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan di dalam bahasa Ibrani-nya adalah abodah, yang artinya to work and to worship. Kemudian memelihara dalam bahasa Ibrani-nya adalah shamar, yang artinya to guard and to protect. Saudara, saya percaya ketika kita bekerja dengan sikap hati menyembah kepada Tuhan. Menyembah itu bukan hanya bicara soal musik. Penyembahan itu lebih dalam dari musik. Menyembah artinya segala sesuatu yang kita lakukan tujuannya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Itulah penyembahan. Sehingga orang yang bekerja dengan sikap hati menyembah tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Sebelum bekerja, dia berdoa. Di dalam bekerjanya juga memperhatikan, ya, rambu-rambu kebenaran, ya, tidak berbohong, tidak mencuri, jujur, rajin, ya, bersemangat bekerjanya. Dan saya percaya, saudara, ketika kita bekerja dengan sikap hati menyembah, pasti saudara diberkati. Amin. Tetapi setelah kita diberkati, maka berkat Tuhan itu harus dijaga, harus dilindungi. Ya, memiliki kehidupan yang berintegritas itu akan membuat kita mampu menjaga dan melindungi, bahkan mengelola berkat Tuhan dengan benar. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, orang Kristen yang hidup berintegritas, cirinya adalah think the right things, says the right things, and do the right things. Karena itu bisa dipercaya oleh Tuhan. Selalu berpikir hal-hal yang benar. Bagaimana meringankan beban mereka yang sedang mengalami kesusahan karena pandemi COVID-19. Think the right things. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan pegawainya. Think the right things. Selalu berpikir bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Think the right things. Berpikir hal-hal yang benar. Bagaimana seseorang bisa menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Seorang yang memiliki integritas, says the right things. Mengatakan hal-hal yang benar. Kata-katanya itu menguatkan. Kata-katanya itu membangun, bukan menghakimi. Tidak mengintimidasi. And do the right things. Melakukan hal-hal yang benar. Bekerja dengan jujur. Disiplin. Bertanggung jawab. Melalui tingkah laku dan perbuatannya. Akhirnya banyak orang yang ingin mengenal Tuhan. Banyak orang yang ingin mengenal kebenarannya. So think the right things. Says the right things. And do the right things. Inilah yang berkenan bagi Tuhan. Dan itulah yang membuat saudara akan memberikan pengaruh kepada sesama kita. Amin. Jadi apakah saudara mau menjadi pribadi yang berintegritas ilahi? Yang mau boleh lambaikan tangan saudara atau berikan tepuk tangan virtual. Puji Tuhan. Nah, saudaraku dikasih dalam Tuhan, pertanyaan sekarang adalah bagaimana menjadi pribadi yang berintegritas? Ya, why integrity? Kenapa integritas itu penting di mata Tuhan? Dan bagaimana kita berkenan bagi Tuhan? Memberikan pengaruh, memberikan influence terhadap sesama kita.
Nah, hari ini saya mau kasih saudara ada 4M. 4M ini bukan 4 miliar saudara ya. Puji Tuhan kalau diberkati dengan 4 miliar dari Tuhan ya. Tapi 4M ini adalah M yang pertama adalah memulai di hadiratnya. Untuk kita menjadi pribadi yang berintegritas, mulailah di dalam hadirat Tuhan. Mazmur 41 ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Di dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan, as for me, you uphold me in my integrity. Tuhan menopang aku karena integritasku. And you set me in your presence forever. Saudara, kehidupan yang berintegritas itu akan membuat Tuhan senang membawa kita masuk ke dalam hadiratnya. Sehingga pada waktu kita berdoa, pada waktu kita menyembah Tuhan, pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita cepat masuk dalam hadirat Tuhan. Ya. Dan kita percaya di dalam hadirat Tuhan, kita akan dipulihkan. Di dalam hadirat Tuhan kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita akan menerima tuntunan-tuntunan perintah Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan kita akan menerima kuasa dari Tuhan. Saudara percaya? Coba kita lihat. Perhatikan ayat yang satu ini. Keluaran 20 ayat 24. Tuhan berfirman, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Saudara, ini firman Tuhan. Pada waktu kita membangun mezbah bagi Tuhan, kita memberikan hati kita sebagai mezbah, di mana hidup kita yang berintegritas, janji Tuhan. Ada dua kebenaran yang dahsyat, saudara. Pada waktu kita memuji menyembah Tuhan, pada waktu kita membangun altar bagi Tuhan, Tuhan membawa kita masuk dalam hadiratnya karena kita memiliki hidup berintegritas. Janji Tuhan, Tuhan akan datang kepada kita. Tuhan berkata, aku akan datang kepadamu. Dan Tuhan datang tidak dengan tangan hampa. Tuhan katakan, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Memberkati dengan apa? Memberkati kita dengan kuasa, Shekinah glory and Kail glory. Kuasa apa itu? Shekinah glory dan Kail glory. Shekinah glory itu adalah pernyataan hadirat Allah, yaitu kehadiran Allah di hadapan umatnya. Shekinah glory lah yang membuat umat Tuhan bisa melihat dengan jelas apa yang harus dilakukan ke depan ini, saudara. Seperti bangsa Israel yang dituntun oleh Tuhan dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Saudara, kita butuh terangnya Tuhan. Karena saat ini kegelapan sedang menutupi bumi, saudara. Kekelaman sedang menutupi bangsa-bangsa. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir, diiringi lagi dengan resesi ekonomi, korupsi terjadi di mana-mana. Bahkan di tengah-tengah rakyat yang sedang mengalami pandemi, terjadi korupsi di situ. Belum lagi kejahatan, pembegalan, prostitusi dan lain sebagainya. Banyak orang yang bingung. Banyak orang yang tidak mengerti apakah tahun 2021 ini adalah tahun yang menyenangkan atau lebih banyak orang berkata ini tahun yang mengerikan. Apakah saudara melihat tahun 2021 ini masih gelap? Kalau saudara merasakan itu, mengalami itu, ayo masuk ke dalam hadirat Tuhan dan alami Shekinah glory. Nyembah Tuhan. Senang sekali di desanya si Mbah melihat padi yang sedang disemai. Datanglah kepada Tuhan untuk menyembah. Jiwa kita pasti tenang dan damai. Amin. Tuhan memberikan kuasa, Shekinah glory dan Kail glory. Pengertian Kail adalah kuasa, kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan umatnya. Arti Kail itu banyak, saudara. Wise, strong, God-fearing, powerful, brave, excellent. Ada banyak, saudara.
Ketika tentara Firaun mengejar bangsa Israel yang sudah terpojok, saudara. Kuasa Kail itu turun kepada Musa. Dan Tuhan bicara kepada Musa. Firman Tuhan katakan, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa? Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan Alkitab menyatakan, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Lalu orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri kanannya air itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara, poin yang saya ingin sampaikan di sini, Allah memperlengkapi Musa bukan hanya dengan Shekinah glory, tapi juga dengan kemuliaan Kail. Untuk apa? Untuk menghancurkan kekuatan yang menekan umatnya. Hari ini, apa yang menekan saudara-saudara? Ketakutan? Intimidasi dari iblis? Selalu dihantui rasa tidak mampu? Integritas membuat kita terkoneksi dengan El Kail. Dan kita mengalami kemuliaan Kail, Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tantangan hidup memang besar, saudara. Mungkin masalah yang saudara hadapi itu tidak mudah. Tetapi banyaklah berada di dalam hadiratnya. Karena ada kekuatan di dalam Yesus. Amin. Makan kue sus, makan ketan. Di dalam Yesus ada kekuatan. Puji Tuhan. Yang kedua adalah menyimpan firman Allah. Menyimpan firman Tuhan. Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mintalah kemampuan untuk mengerti dan melakukan firman-Nya. Karena itu akan memperkuat integritas kita, saudara. Itu yang berkenan bagi Tuhan dan memberkati sesama. Firman Tuhan itu bagaikan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Di saat kita diperhadapkan dengan tawaran-tawaran yang datang di dalam pekerjaan kita, tidak semua tawaran itu boleh kita terima. Yang baik bagi manusia belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi ketika kita berpegang kepada firman Tuhan itu mengajar, firman Tuhan itu menegur, firman itu mengoreksi kita. Alkitab mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita dalam kebenaran, saudara. Kita manusia bisa saja melakukan kesalahan. Dan itu terjadi kepada saya, saudara. Saya sudah menjadi seorang pendeta pada waktu itu. Saya sebagai seorang konselor. Saya pengajar kom. Tetapi apa yang saya lakukan pada waktu itu? Saya melakukan banyak kesalahan. Bahkan berbuat hal-hal yang berdosa. Dan itu mempengaruhi integritas saya. Tapi firman Tuhanlah yang menyatakan kesalahan saya. Firman Tuhanlah yang mendidik saya. Agar kelakuan saya diperbaiki. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan itu memerdekakan kita. Yesus berkata, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu bebas dari ketakutan, kekhawatiran. Merdeka dari cinta uang. Amin. Selalu berpegang pada firman Tuhan. Menyimpan firman Tuhan. Daun akasia di atas dahan. Makanan lezat bagi jerapah. Memang dahsyat firman Tuhan. Memberikan kekuatan yang berlimpah. Amin. Yang ketiga, M-nya adalah memimpin diri sendiri. Untuk kita bisa memiliki hidup berintegritas, pimpinlah diri sendiri. 1 Korintus 9 ayat 25-27 mengatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita akan memperoleh suatu mahkota yang abadi.
Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Ya, menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus menulis begitu indah bahwa sebelum kita memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri sendiri. Nah, kebanyakan orang mempunyai kriteria penilaian yang berbeda antara menilai orang lain dan menilai dirinya sendiri. Ayo coba, ya coba kita ngaku aja, ya. Bukankah banyak di antara kita yang kita menilai orang lain berdasarkan tindakannya tanpa mau tahu apa penyebabnya? Orang yang kesulitan mengikuti ibadah online langsung dinilai, wah kehilangan kasih mula-mula. Mendengar lagu sekuler langsung dinilai sebagai orang Kristen duniawi. Ya. Kecenderungan banyak orang, mungkin termasuk kita-kita yang ada di dalam ibadah ini, menilai orang berdasarkan tindakannya tanpa mau tahu penyebabnya apa. Sedangkan dalam menilai diri sendiri, seringkali kita disesuaikan dengan niat kita sendiri. Bahkan kita bisa begitu gampang kompromi dengan kesalahan karena merasa niat kita itu baik. Sebagai contoh, saya kan berbohong demi kebaikan. Ya kan? Ya. Ayo, siapa yang pernah melakukan ini? Ya. Saya berbohong demi kebaikan. Nah, itulah sebabnya kenapa kita selalu melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Jadi menurut saya, saudara, belajar memimpin diri sendiri adalah yang paling penting. Dan itu mempengaruhi integritas kita. Satu pagi ada wali kota jalan-jalan di pinggir kota. Dia bertemu dengan bapak tua yang berjalan dari arah yang berlawanan. Pak wali kota itu tergerak untuk bertanya kepada bapak itu. Ya. Pak wali kota bertanya, "Selamat pagi. Bapak siapa ya?" Bapak itu menjawab, "Saya adalah raja." Pak wali kota kaget dong. Dan dia bertanya lagi, "Bapak dari kerajaan mana?" Dan bapak tua itu berkata, "Saya dari kerajaan saya sendiri." Saudara, sadar atau tidak? Masing-masing dari kita adalah raja atas hidup kita sendiri. Setiap kita bertanggung jawab untuk mengatur tindakan dan keputusan sendiri. Untuk membuat keputusan yang baik secara konsisten, saudara. Mengambil tindakan yang benar pada waktu yang tepat dan menahan diri dari tindakan yang salah itu membutuhkan disiplin diri. Jadi saudara, adalah satu kebodohan kalau kita ingin menaklukkan dunia. Saudara pintar, tapi masih banyak orang yang lebih pintar dari saudara. Saudara kuat, tapi masih ada orang yang lebih kuat dari saudara. Saudara ingin menaklukkan dunia. Saudara kaya, tapi ada lagi orang yang lebih kaya dari saudara. Tetapi suatu tindakan yang bijaksana, jika saudara ingin menaklukkan diri sendiri, karena kita mengerti kebenaran. Amin. Dan sikap ini dimulai ketika kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Gak peduli bagaimana perasaan kita tentang itu. Jadi mulailah saudara kita mendisiplinkan diri kita. Misalnya berlaku jujur, berlaku setia, bersikap menghormati. Lakukanlah setiap hari. Baik ada orang, maupun ketika tidak ada orang yang memperhatikan. Mari kita lakukan dengan kesabaran dan konsisten. Karena mengubah kebiasaan itu tidak bisa secara instan, saudara. Perlu waktu dan ketekunan. Saya suka dengan yang dikatakan oleh John Maxwell. John Maxwell mengatakan bahwa leading yourself well means that you hold yourself to a higher standard of accountability than others do. I love it. Ketika saudara bisa memimpin diri sendiri dengan baik,
Berarti saudara memegang standar akuntabilitas yang lebih tinggi daripada yang lain. Jadi tidak heran saudara menjadi orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang di sekitar saudara akan merasa aman dan saudara bisa menjadi panutan bagi mereka. Saudara, seseorang yang bisa begitu meyakinkan dan membuktikan bahwa dia bisa memimpin orang lain dengan baik, itu karena dia sudah melakukannya dari hari ke hari untuk memimpin dirinya sendiri. Yang terakhir adalah memiliki pergaulan yang sehat. Mazmur 1 ayat 1-3 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, dengan siapa kita bergaul, itu sangat mempengaruhi pembentukan karakter kita. Dulu saya punya kebiasaan buruk, di mana saya nggak jujur, suka memanipulasi, tidak setia. Banyak lagi kebiasaan buruk yang ada pada saya. Saya jauh dari kehidupan yang berintegritas, jauh. Kenapa demikian? Salah satunya karena pergaulan, saudara. Tapi puji Tuhan, sekarang saya sudah mengenal kebenaran. Sekarang saya mengerti tentang pentingnya memiliki pergaulan yang sehat. Karena itu akan memberikan pengaruh bagi kehidupan yang berintegritas. Saya harus memilih dengan siapa saya bergaul. Dan itu betul sekali. Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amin. Sebaliknya, pergaulan yang baik menyingkirkan kebiasaan yang buruk. Rasul Paulus menulis bagus sekali. Di dalam Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi penting pergaulan yang sehat, saudara. Dan ciri pergaulan yang sehat adalah membangun iman kita kepada Tuhan. Pergaulan yang sehat juga membangun karakter kita. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itu pergaulan yang sehat. Dan ini yang saya alami sekarang ini. Pergaulan yang saya miliki saat ini membuat iman saya kepada Tuhan semakin bertumbuh. Saya tidak bisa lagi menikmati yang namanya kebohongan, ketidakjujuran. Gak bisa lagi menikmati itu. Saya gak suka dengan sikap memanipulasi. Dan karena pergaulan sekarang saya sangat menjunjung tinggi integritas. Jadi saudaraku, integritas sangat penting bagi proses pembentukan karakter untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saya suka sekali dengan ucapan seorang pahlawan iman yang saya hormati. Almarhum Billy Graham. Billy Graham mengatakan, integrity is the glue that holds our way of life together. We must constantly strive to keep our integrity intact. When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. When character is lost, all is lost. Integritas itu seperti lem, perekat yang menyatukan cara hidup kita. Dan kita harus terus berusaha untuk menjaga integritas kita untuk tetap utuh. Kalau kekayaan hilang, sebetulnya nggak ada yang hilang kok. Emas dan perak Tuhan yang punya, burung di udara aja dipelihara, apalagi kita. Tapi ketika kesehatan hilang, tentu ada sesuatu yang hilang. Ya. Tapi ketika karakter hilang, semuanya hilang. Tidak lagi bisa dipercaya oleh manusia. Bahkan ditolak oleh Tuhan. Karena karakternya tidak serupa dengan Kristus. Saudara, banyak orang berkata bahwa tahun 2021 adalah tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Dan banyak di antara kita yang tidak tahu, termasuk saya juga. Apa yang akan terjadi di tahun ini. Tetapi yang saya tahu dan itu pasti. Tuhan mengasihi saudara. Itu pasti. Tuhan Maha Tahu, itu pasti.
Tuhan mau memakai saudara untuk menjadi saluran berkat-Nya, itu pasti. Yang penting adalah mari kita membangun manusia kita menjadi manusia yang berintegritas. Dengan memulai di dalam hadirat-Nya. Hidup intim dengan Tuhan. Menyimpan firman Allah di dalam hidup kita. Dan belajar untuk memimpin diri sendiri. Serta memiliki komunitas yang sehat. So, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Pangkalan Jati, ayo semangat ya, untuk terus membangun hidup kita menjadi pribadi yang memiliki integritas ilahi. Karena hanya kepada umatnya yang berintegritaslah Tuhan akan memberikan hikmat dan kuasa untuk mengusahakan dan memelihara semua ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Serta menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. So, selamat hari Minggu dan kiranya Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memateraikan firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar dan pembelajar firman saja, tetapi kami melakukannya. Berkati ya Tuhan jemaat GBI Pangkalan Jati Cinere ini menjadi jemaat yang berintegritas ilahi. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak terima kasih. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan hingga saat ini ya Bapak. Semua karena kasih karunia-Mu, semua karena berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami setiap saat selalu mau meninggikan Engkau Tuhan, memuji Engkau, memuliakan Engkau, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mau berdoa bersatu hati, berdoa buat para pemimpin rohani kami ya Tuhan. Engkau berkati gembala, sidang kami dan 4 wakilnya. Engkau berkati ya Tuhan Yesus, gembala rayon ya Tuhan dan jajarannya. Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat gembala kami tempat ini Tuhan Yesus. Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Engkau berkati Ibu Susi Tuhan. Engkau berkati anaknya, Engkau berkati mantunya, cucu yang Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati para wakil gembala Tuhan dan keluarga mereka masing-masing. Engkau berkati Tuhan Yesus. Setiap koordinator yang ada Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami satu unity Tuhan untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersatu hati berdoa buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Indonesia dalam hati-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau mengasihi bangsa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat bangsa ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan presiden kami Tuhan. Engkau berkati wakil presiden Tuhan dan jajaran ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati bangsa ini ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan bahwa bangsa ini Tuhan Engkau pulihkan dari COVID-19 ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan bangsa ini Engkau pulihkan dari ekonomi dalam nama Tuhan Yesus. Bangsa ini dalam hati-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Yerusalem ya Tuhan Yesus. Engkau berkati kota dan bangsa ini ya Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera buat kota ini dan bangsa ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati kota dan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat daerah di mana kami tinggal Tuhan. Engkau berkati kota ini ya Tuhan Yesus. Engkau berkati pemimpinnya ya Tuhan Yesus. Engkau juga berkati kami yang ada di sini Tuhan. Menjadi berkat bagi teladan Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, mengucap syukur. Berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang ada juga Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan. Pekerjaan Engkau berkati, usaha mereka Engkau berkati Bapa, pelayanan Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih mengucap syukur Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu pada siang hari ini Tuhan. Engkau berkati Bapa, Engkau berkati Bapa. Biarlah firman yang sudah ditabur Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan Yesus, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, berkati di mana dia melayani di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar segala hormat, segala kemuliaan, segala keagungan hanya bagi-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima doa berkat.
Kekasih-kekasih Kristus, umat yang layak bagi Tuhan, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis, penghiburan, pertolongan, dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan mencintai Tuhan sungguh-sungguh kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi setiap kita yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Dan bagi saudara yang rindu untuk didoakan atau membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kami via WhatsApp di nomor 0813 11 484894 atau dapat datang langsung ke KP 51 pada jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk jadwal ibadah minggu depan pada tanggal 7 Maret 2021 yang pertama yaitu ibadah anak akan diadakan pukul 9 pagi, ibadah raya live streaming akan diadakan pada pukul 10 pagi, dan ibadah online sore pada pukul 5 sore. Serta ibadah Idz atau ibadah remaja akan digabung dengan ibadah raya. Dan untuk seluruh persembahan dapat dikirimkan melalui rekening di bawah ini. Akhirnya kami mengucapkan selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.